saya umumkan tadi di media sosial bahwa ini adalah edisi akhir tahun dan edisi yang terakhir juga sebelum kami cuti panjang mulai awal tahun depan. Tentu saja kami mohon maaf kepada pemirsa yang selalu menunggu LC setiap Selasa. Doakan semua LC bisa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pamitan dari wartawan senior dan juga presenter sekaligus Presiden ILC, Karni Ilyas, dalam edisi ILC yang terakhir hari Selasa tanggal 15 Desember. Karni Ilyas menyebut bahwa itu merupakan cuti panjang dan dia minta didoakan agar ILC bisa kembali lagi. Tapi sebenarnya dengan pamitnya Karni Ilyas itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ILC setelah sekian tahun bersama kita harus mengakhiri kebersamaannya dan mungkin saja kalau nanti akan muncul dengan format yang berbeda. Setidak-tidaknya ada dua alasan mengapa saya sampaikan seperti itu. Pertama, seperti katakan oleh Karni Ilyas bahwa manajemen TV One yang memutuskan untuk mencuti panjangkan itu. Artinya apa? Ini adalah akhir dari pergulatan dari ILC. Karena seperti kita ketahui, beberapa kali ILC tidak tayang dan kemudian muncul kembali. Setelah kemudian sekarang ini ketika sebelumnya juga sempat tidak muncul tayang dan sekarang muncul kembali dengan pamitan. Artinya apa? Tekanan terhadap pemilik sangat kuat sehingga kemudian akhirnya mereka mengalah untuk mematisurikan ILC. Bahkan saya menyebutnya semacam ini etanasia, jadi suntik mati untuk ILC. Yang kedua, kalau toh ada upaya untuk menghidupkan kembali ILC di masa depan, ini kelihatannya akan sangat berat karena industri televisi saat ini juga sedang mengalami switching, jadi belum sunset, belum akan mati, tapi sudah mengalami switching. Kalau kita lihat banyak sekali program-program tayangan di televisi yang sekarang sudah bermigrasi ke channel-channel YouTube dan termasuk juga ILC. Jadi tanda-tanda bahwa ILC akan dimatisurikan ini sebenarnya sudah terlihat ketika Karni Ilyas beberapa waktu yang lalu juga sudah membuat kanal sendiri di YouTube. Dia sudah melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber. Formatnya berbeda karena sekarang sifatnya adalah one on one. Tapi mungkin tidak tertutup kemungkinan ke depan Karni Ilyas akan membuat format yang sama seperti ILC tapi dalam format YouTube. Sekarang pertanyaan yang penting buat kita semua, apakah dengan pamitnya ILC dari layar kaca itu sebagai sebuah indikator bahwa demokrasi Indonesia itu akan mati? Mengapa pertanyaan ini penting diajukan? Karena tentu saja bahwa dalam sebuah negara demokrasi, fitur kebebasan pers itu adalah salah satu fitur utama dan bisa menjadi indikator apakah sebuah negara itu demokratis atau tidak. Di sebuah negara demokrasi, itu kebebasan pers sangat diutamakan. Tetapi di negara-negara otoriter, di negara-negara pseudo-demokrasi, atau negara seakan-akan demokrasi, kebebasan pers itu sangat dibatasi. Dan inilah sekarang yang sedang kita hadapi. Saya beberapa kali menulis artikel tentang bunuh diri massal pers di Indonesia. Ada 2 kali saya menulis. Saya juga pernah menulis soal mengapa ILC TV One dibuat oleh Matisuri. Sekarang kalau kita bicara tentang anatomi pers di Indonesia itu, setidaknya kita bisa melihat ada 2 pers di Indonesia itu. Pertama adalah kelompok media yang berangkat dari idealisme membangun media, dibangun oleh orang-orang media, tetapi ketika kemudian mereka membesar itu kemudian menjadi sebuah konglomerasi. Masuk dalam kelompok ini
seperti Kompas. Gitu. Dia dimulai dengan grup harian Kompas, tetapi kemudian bisnisnya merambah ke berbagai lini bisnis lain, mulai dari percetakan buku, kemudian toko-toko buku, hotel, gitu bahkan properti. Itu Kompas. Sebelumnya juga ada sempat grup Jawa Pos. Dan yang kedua, ini sekarang yang paling banyak adalah grup konglomerasi yang kemudian masuk ke dunia industri media. Anda boleh sebut banyak sekali kelompok-kelompok media itu. Kita misalnya sebut saja kelompok MNC, kelompok Transcorp yang dimiliki oleh pengusaha Khairul Tanjung dengan Trans TV-nya dan Trans 7-nya. Kemudian juga ada di situ ada lini, di situ ada media seperti Detikcom, kemudian CNN Indonesia dan juga CNN Channel dan CNBC. Ada juga kelompok yang di bawah kendali SCTV yang kemudian juga bergabung di situ, Indosiar. Bahkan juga kita melihat ada kelompok Metro TV, meskipun ini agak abu-abu karena memang Metro TV sejak awal ini dimulai dari seorang pebisnis Surya Paloh yang kemudian membangun media cetak dan kemudian juga merambah ke industri televisi. Tapi satu hal yang mereka punya kesamaan, yakni sama-sama menjadi kelompok konglomerasi. Media merupakan dari sebuah konglomerasi. Dan ketika kita bicara tentang adanya konglomerasi ini, kita bicara tentang adanya kepentingan bisnis. Karena itu kemudian agak sulit kita bicara soal idealisme. Karena pers kemudian hanya menjadi sebuah bagian dari industri bisnis. Dan ketika pers sudah menjadi bagian konglomerasi, kita untuk sulit bicara soal idealisme. Karena bagaimanapun juga berbenturan dengan kepentingan-kepentingan bisnis. Karena itu di dalam pers dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tembok api. Yakni seharusnya antara kepentingan bisnis dan kepentingan idealisme jurnalistik itu harus dipisahkan. Tetapi itu tentu saja agak sulit di Indonesia dalam situasi semacam itu. Apalagi kemudian menjadi fakta kita melihat para pemilik media ini kemudian juga merupakan para aktivis atau bahkan membangun partai politik. Kita sebut misalnya grup media group yang dimiliki oleh Surya Paloh. Dia membandirikan partai Nasdem. Kemudian sempat Haritanu, kelompok MNC, dia juga membangun partai Perindo yang kemarin tidak lolos dalam pemilu. Begitu juga dengan grup TV One dan Antv yang dimiliki oleh keluarga Bakri yang dikenal sebagai politisi Golkar. Nah, di luar itu banyak pebisnis-pebisnis lain yang di media yang tidak bisa menghindarkan diri dari afiliasi-afiliasi politik. Meskipun mereka tidak terbuka, mereka tidak secara langsung terlibat atau menjadi seorang politisi, tapi mau tidak mau mereka juga harus berafiliasi dengan kepentingan-kepentingan politik atau setidaknya berafiliasi dengan kepentingan penguasa. Dari situlah kemudian kita melihat betapa sulitnya membangun idealisme pers di Indonesia. Mengapa? Karena kalau toh masih banyak wartawan-wartawan yang punya idealisme dan sebagainya, tetapi bagaimanapun mereka mesti berkompromi, bahkan tunduk pada kepentingan pemilik bisnis yang punya kepentingan-kepentingan politik tadi. Dalam hal ini, kasus TV One dan khususnya ILC menjelaskan hal itu. Karena ILC itu dimiliki oleh keluarga Bakri yang juga memiliki grup atau konglomerasi bisnis. Tentu saja mereka tidak imun dengan tekanan-tekanan politik. Apalagi kita tahu Abu Rizal Bakri sebagai kepala keluarga dari kelompok ini sebelumnya adalah seorang politisi di Golkar dan kemudian pada Pilpres sebelumnya juga aktif terlibat dalam mendukung salah satu kandidat. Di tengah situasi yang sangat sulit seperti saat ini, memang harus kita akui bahwa keluarga Bakri rupanya selama ini mencoba tarik ulur gitu. Selama beberapa tahun ini mencoba tarik ulur. Berkali-kali ILC tayang dan kemudian tidak tayang dan sebagainya. Ini mencerminkan adanya sebuah tarik ulur antara keluarga Bakri dengan pemerintah. Tapi akhirnya setelah bertahun-tahun rupanya keluarga Bakri harus menyerah. Di masa lalu pada masa Orde Baru, kontrol terhadap media itu sangat ketat. Bahkan media kemudian mengenal istilah self-censorship atau semacam pemahaman bahwa mana berita yang boleh dan mana yang tidak. Tetapi agak berbeda di masa lalu itu media masih punya idealisme. Dia masih mencoba melakukan gerilya-gerilya, meloloskan berita-berita atau menyampaikan informasi-informasi yang cukup berimbang pada publik.
Tetapi eranya sekarang berbeda dengan latar belakang tadi Pak, banyak sekali para pemilik media yang punya kepentingan bisnis besar, kemudian mereka terlibat dalam politik. Kalau toh tidak terlibat dalam politik, mereka menjadi tim sukses dari capres. Contoh pada Pilpres lalu pemilik Republika yang dalam grup Mahaka, Erick Thohir menjadi ketua tim sukses dari Presiden Jokowi. Agak sulit untuk menjadikan Republika pada waktu itu bersikap netral karena posisi Erick Thohir. Itu jadi afiliasi politik, kemudian keterlibatan mereka menjadi tim sukses, itu menjadikan media untuk sulit untuk bersikap independen. Begitu juga dengan kepentingan-kepentingan bisnis. Mengapa? Karena saat ini bagaimanapun juga saat yang sulit bagi industri media. Iklan itu yang terbesar ketika bisnis sekarang mulai mandek karena pandemi. Itu salah satu iklan yang terbesar itu berasal dari iklan layanan masyarakat yang sumbernya dari pemerintah. Ini gampang sekali buat pemerintah untuk mengontrol sebuah media. Kalau sampai kemudian media itu dianggap oposisi, iklannya bisa dicekik. Dengan cara begitu, mau nggak mau media harus melakukan kompromi-kompromi atau setidak-tidaknya melakukan akrobat. Nah, pada kasus TV One ini banyak sekali faktor yang bisa dilakukan. Antara lain tentu kepentingan bisnis dari pemilik bisa dijadikan sandera. Jadi tadi setelah ada afiliasi politik, kemudian menjadi tim sukses dan sebagainya. Nah, kalau ada media-media yang masih mencoba bersikap oposisi terhadap pemerintah, mungkin bisa dicari kasusnya melalui kasus-kasus pidana. Ini contohnya pada grup MNC. Kita ingat pada Pilpres 2014, MNC itu berada di belakang Prabowo yang berhadapan dengan Jokowi. Tetapi pada Pilpres 2019, pemilik MNC, Haritanu, langsung banting setir. Dia terlibat dalam kasus pidana berkaitan dengan salah satu perusahaannya, jadi mobil Age. Nah, inilah kemudian melatar belakangi kemudian MNC banting setir dan menjadi pendukung utama Jokowi dan medianya menjadi salah satu corong pada kampanye Pilpres 2019 lalu. Untunglah sekarang eranya sudah muncul media sosial, dan media sosial ini terutama di perkotaan itu memang sangat besar pengaruhnya. Dan itu juga seperti diakui oleh Presiden Jokowi pada waktu itu bahwa media mainstream itu bisa dikontrol oleh pemerintah, tetapi media sosial tidak bisa dikontrol. Jokowi sangat benar, karena sekarang ini memang publik, terutama di perkotaan, itu sudah lebih banyak mengandalkan media sosial. Sementara media-media mainstream, bukan pertama karena memang industri yang sudah berubah, kedua faktor bahwa independensi mereka yang dipertanyakan oleh publik, terutama di kalangan kelas menengah di perkotaan itu mulai ditinggalkan. Contohnya juga ILC misalnya. Sekarang orang tentu tidak perlu lagi menonton atau menunggu ILC sampai tengah malam, sampai dini hari, apalagi untuk mereka yang berada di Indonesia bagian timur. Mereka cukup menunggu pada pagi harinya dan kemudian menonton di channel YouTube. Mereka bisa memilih bebas narasumber mana yang mereka sukai untuk menonton. Karena itu saya menyebut bahwa sekarang ini era industri televisi sudah mulai sunset dan karena switching ke media sosial berbagi seperti YouTube. Bagaimana kita menyikapi menghilangnya tayangan ILC? Apakah kita masih bisa berharap dengan televisi lain punya keberanian untuk bersikap kritis terhadap pemerintah? Dengan fenomena media sosial saat ini, publik tidak perlu terlalu khawatir karena masih banyak sekali tayangan-tayangan alternatif yang Anda bisa pilih di channel YouTube. Persoalannya sekarang memang bagi pemerintah harus putar otak lebih kencang lagi bagaimana bisa mengontrol media sosial seperti YouTube. Tentu pemerintah punya kekuasaan dan bisa membuat regulasi-regulasi tertentu. Ini yang akan kita tunggu. Seperti saya sebutkan tadi, apakah kemudian ILC dia bermetamorfosa di YouTube, sehingga dengan begitu mereka tidak lagi perlu tarik-menarik kepentingan dengan pemilik modal, dan bisa bebas tanpa khawatir adanya tarik-menarik kepentingan antara pemilik modal dengan kepentingan idealisme dari seorang jurnalis. Untuk sementara kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, RIPS untuk ILC, dan selamat datang di dunia media sosial dalam sebuah persaudaraan yang disebut oleh Rocky Gerung sebagai ukhuwah YouTubiah. Saya Hesnu Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.